Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai sekolah Minggu hari ini, kita akan mulai dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam kemarin hingga pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti via online. Sertailah kami ya Tuhan, dan juga bimbinglah kami ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak pembina. Selamat pagi teman-teman. Nah, kita akan mulai lagu yang pertama ya. Bapak kakak dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, sekarang lagu kedua apa kak? Lagu kedua bertambah-tambah. Musik. Adik-adik, kasih Yesus itu harus makin bertambah jauhnya, lebarnya, dan tingginya. Tambah-tambah daunnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah daunnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya legai laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya makin tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya legai laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya makin tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Benar sekali, daunnya seperti laut dan lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali.
raja ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Nah, bentar lagi kita akan lanjut ke firman ya. Selamat pagi adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan seorang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai khamir seluruhnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan.
Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan seorang banyak, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang yang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Lama ya kita tidak bertemu. Ayo, ada yang masih ingat kakak ini siapa? Rasanya pada nggak tahu ya kakak ini siapa. Oke, pada kesempatan kali ini Kak Levin akan sedikit bercerita tentang Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Tentang apa itu adik-adik? Apa? Yuk, bener banget. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik ada yang sudah pernah melihat gandum dan lalang itu bagaimana bentuknya? Belum? Nggak tahu? Oh, ya. Nah, sekarang kakak akan kasih gambar dulu ya buat kalian bagaimana bentuk gandum dan lalang itu. Siap-siap? Jeng. Nah, adik-adik, itu tadi adalah gambar gandum dan lalang. Gandum dan lalang sendiri merupakan gambaran dari kehidupan kita di dunia. Loh, kok bisa, Kak? Nah, kakak punya sedikit gambar lagi untuk kalian. Siap-siap ya. Gandum itu diibaratkan sebagai ini. Artinya, gandum ini adalah mengibaratkan kita sebagai anak-anak yang baik, yang setia, dan yang taat. Sedangkan kalau lalang itu diibaratkan sebagai gambar jeng. Lalang ini kebalikan dari gambar gandum itu sendiri, yaitu kita diibaratkan sebagai anak-anak yang tidak baik, tidak taat, dan tidak setia. Jadi Tuhan Yesus menginginkan adik-adik untuk tumbuh seperti gandum atau tumbuh seperti lalang. Nah, jawabannya yuk kita baca Alkitab ayat 37 sampai 39. Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat." Jadi jelas ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tumbuh menjadi gandum. Yeay. Lalu adik-adik, saat para hamba ingin mencabut lalang tersebut, Tuhan Yesus malah melarangnya.
karena tidak ingin gandum tersebut tercabut. Maka dibiarkanlah gandum itu tetap tumbuh bersama dengan lalang itu. Barulah saat panen, perbedaan antara gandum dan lalang baru bisa terlihat. Loh, kok bisa seperti itu, Kak? Kalian harus ingat, ladang itu diibaratkan sebagai dunia. Lalu, siapa pemilik ladang itu? Siapa? Sip. Pemilik ladang itu tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu, kenapa sih Tuhan Yesus berbuat demikian? Kenapa Tuhan malah melarang para hamba untuk mencabut lalang itu? Tentunya Tuhan berbuat begitu bukan tanpa maksud ya adik-adik. Yang pertama, di antara kumpulan orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan akan selalu ada orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengasihi Tuhan. Jadi bisa dilihat ya adik-adik, sebenarnya kasih Tuhan kepada kita itu sebenarnya sangat luar biasa tanpa membeda-bedakan kita. Lalu yang kedua, kita tidak perlu menjadi hakim bagi sesama kita. Kita bukanlah orang yang tepat untuk menilai dan mengadili sesama kita. Sama seperti hamba-hamba yang ingin mencabut lalang tersebut. Biarlah Tuhan sendiri yang menilai, karena hanya Allah yang bisa melihat jauh ke dalam ke hati manusia. Tugas kita hanyalah bertumbuh dan berbuah, meski seringkali kita mendapat masalah. Apakah kalian datang ke sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan, beraktivitas bersama, melakukan pujian, supaya kalian merasa lebih dekat dengan Tuhan Yesus? Nah, jadi pada akhirnya Tuhan sendirilah yang akan menilai, karena Tuhan Maha Tahu dan Maha Pendengar. Apakah kamu gandum yang baik atau kamu lalang yang akan dibakar? Oke, demikian firman hari ini. Kakak harap semoga adik-adik semangat terus, sehat terus, belajar terus, dan yang terpenting adik-adik tumbuh dan berkembang dalam bimbingan kasih Tuhan. Maka Tuhan akan mengirim Roh Kudus untuk membantu adik-adik sekalian. Semangat ya. Dadah. Kita lanjut ke aktivitas. Bye. Halo adik-adik, hari ini kita mau aktivitas tentang ilalang dan gandum. Ya, kira-kira sepertinya nanti seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya ya? Sebelum itu kita memperkenalkan dulu alat-alat yang akan kita gunakan. Pertama adalah tas origami. Kita ambil, ini kan banyak warnanya, cuma kita ambil yang warna kuning sama hijau saja. Terus ada pensil warna, ada gunting, ada spidol warna-warni, ada pensil, ada lem, ada garis. Oke, ini ada kertas karton Manila. Oke, pertama kita ambil karton Manila kan utuh satu, jadi kita bagi dua. Seperti ini. Nah, kita lipat yang kedua. Terus lipat lagi. Seperti itu. Oke, setelah itu kita ukur. Nah, ini sih terserah mau diukur berapa senti. Ini kakak ukur kira-kira. Kita ambil karton manila utuh satu, lalu kita lipat jadi dua.
itu kita hasilnya seperti setelah itu ini kita lipat jadi 2 lagi, lalu kita lipat sisi. Setelah itu kita ukur. Nah, ini ukurannya terserah adik-adik. Kalau kakak pakai kira-kira 7 cm. Terus kita potong 7 cm. Ini kita potong ujung ini sampai batas yang ditentukan. Oke. Nah, setelah itu kita potong lagi. Kita potong. Hasilnya nanti seperti ini. Ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini kan. Kalau kita lipat, kita buat kalau kita gambar dulu. Ini kita gambarkan bentuknya. Lalu kita setelah buat kayak gini, lalu kita warnai tanahnya. Ini bebas, warnanya bisa pakai warna coklat atau apa. Kita warnai. Jadi kira-kira hasilnya nanti seperti ini. 2 sisi. Tuh. Setelah kita warnai, lalu kita memotong kertas kaca. Jika sudah selesai diwarnai, nah kita warnai kayak gini kan, tanahnya warna coklat. Nah ini warnanya sih terserah jadi. Warnai sisi belakang dan sisi depan. Sisi depan juga diwarnai dengan warna yang sama. Oke. Nah setelah selesai diwarnai, nah kita ambil kertas origami. Ini kertas origami. Lalu kertas origaminya kita lipat jadi 2. Kita lipat jadi 2. Ini sebentar kita pakai seperempatnya dulu. Ini lalu kita gambari rumput. Ini gambarnya bebas ya. Lalu kita gunting rumputnya. Ini boleh digunting mengikuti ukuran atau gunting kotak-kotak aja juga boleh. Setelah rumputnya selesai, kita buat. Nah, ini rumput-rumput yang lainnya. Nah, lalu kita buat gandum.
gandumnya dibuat dari kertas origami yang warna kuning. Nah, sama prosesnya juga 4. Terus boleh dilipat lagi juga. Kita potong itu aja, lalu kita potong lagi. Nah, ini bebas, misalnya ini siap kita potong. Nah, lalu kita gambar gandum. Kita bikin berapa. Nah, ini boleh bikin buah gini. Hasilnya seperti ini. Ini rumputnya, ini gandumnya. Oke. Nah, setelah itu kita tempel gandumnya di sini. Nah, ini lem. Lalu kita tempel gandumnya. Tempel gandum. Lalu yang kedua. Ini tempelnya bebas. Oke. Terus kita tempel lagi. Tempel aku bertepat ya. Ke sungai. Ya. Nah, lalu gandum. Nah, ini kalian buat gandumnya terserah berapa banyak. Nah, oke, gandum sudah tempel. Nah, lalu rumputnya tempel di mana? Di depannya. Ini bisa dilem bagian bawahnya, nah, ditempel. Tempel. Nah, ini tempel sebanyak yang kalian mau. Rumput-rumputnya semakin banyak semakin bagus. Oke. Nah, setelah jadi, lalu kalian boleh hias. Ini terserah kreativitas kalian. Misalnya lalu dikasih tulisan dan hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, ini tulisannya "Be child God starts from now until forever". Oke, kalian bisa hias terserah kalian, kreativitas kalian. Oke, sekian dan terima kasih. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan
Via Kelsapa. Nah, kali ini dengan Kak Candy. Nah, Kak Candy hari ini mau cerita tentang satu orang kudus yang sangat bagus banget kalau misalnya kita contohi teladan hidupnya. Namanya adalah Santa Bernadette Soubirous. Duh, namanya susah banget, gak apa-apa. Nanti ditampilkan. Ini Li, namanya ya, Santa Bernadette Soubirous. Oke. Nama kecilnya adalah Bernadette. Oke. Nah, Santa Bernadette ini lahir di tahun 1844. Wow. Sekarang tahun 2020. Berarti kalau tahun 1844 udah berapa lama itu ya? Jadi udah lahir belum ya? Nah, Santa Bernadette ini punya 6 bersaudara. Tetapi mereka hidupnya sangat-sangat sederhana. Adik-adik bayangin aja ya. Mereka itu tinggal di sebuah ruangan bawah tanah. Jadi nggak kayak rumah kita mungkin ya ada di atas tanah gitu ya. Santa Bernadette itu tinggal di ruangan bawah tanah. Oh iya, Santa Bernadette itu tinggal di Lourdes di negara Prancis. Jauh banget ya kalau dari Indonesia. Nah, apa yang menarik dari Santa Bernadette ini? Santa Bernadette ini tulus banget untuk melayani orang. Dan nanti kakak cerita ya. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih. Ternyata waktu kecil adik-adik, Santa Bernadette itu sakit-sakitan loh. Malah dia punya asma. Adik-adik bayangkan masih kecil tapi sudah sakit asma. Tetapi dia tidak patah semangat. Dia tetap bersukacita dan selalu memuji-muji Tuhan Yesus. Mantap. Nah, adik-adik tahu ternyata selain asma, Santa Bernadette itu punya sakit kolera. Jadi dua sakit ini yang menyiksa Santa Bernadette di sepanjang hidupnya. Nah, tapi seperti yang kakak bilang tadi, bahwa Santa Bernadette itu bukannya mengeluh, kok Tuhan aku kena sakit ya kayak gini ya. Tetapi malah dia penuh sukacita, dia penuh kegembiraan dan selalu bersyukur pada Tuhan atas hidupnya. Nah, tapi meskipun Santa Bernadette itu sakit, bukan berarti dia terbaring di tempat tidur terus ya, enggak. Dia wajib untuk membantu ibunya bekerja sebagai pembantu dan pengembala ternak. Jadi adik-adik bisa lihat ya bagaimana kuatnya Santa Bernadette. Meskipun dia kecil, meskipun dia sakit-sakitan, tetapi dia tetap memuji Tuhan dan rajin membantu orang tuanya. Nah, apa yang menarik dari Santa Bernadette ini? Di setiap bulan tertentu kita memuji satu wanita. Dan ternyata wanita ini secara khusus menampakkan diri ke Santa Bernadette. Tahu nggak berapa kali? 18 kali. Wow, 18 kali. Nah, suatu hari tanggal 11 Februari tahun 1858, ketika Santa Bernadette dan adiknya dan seorang teman yang lain sedang mencari kayu bakar gitu ya di satu padang gitu. Ternyata Santa Bernadette ada mendengar suatu suara dari sebuah goa. Nah, bahasa Prancisnya atau istilahnya dikenal dengan grotto kayak gitu. Nah, jadi ada sebuah suara yang memanggil Santa Bernadette untuk datang ke goa tersebut. Ternyata suara tersebut adalah orang atau wanita yang menyebut dirinya akulah yang dikandung tanpa noda. Tahu nggak siapa itu? Ternyata itu adalah Ibu Maria. Ibu Tuhan kita, Yesus Kristus loh, yang menampakkan dirinya sendiri ke Santa Bernadette. Nah, kalau menurut adik-adik,
Kalau misalnya kita ditampakin sama Tuhan, ditampakin sama Bunda Maria, apa yang kita rasakan? Takut kak, ngeri kak, masa Tuhan nampakin diri ke kita? Iya sih memang, tetapi ada perasaan bahagia kan? Wah, Tuhan sendiri datang loh ke kita, Bunda Maria sendiri datang loh ke kita memperlihatkan dirinya. Tetapi adik-adik tahu, memang sih Santa Bernadette tuh seneng banget ada Bunda Maria yang datang ke Santa Bernadette, tetapi penderitaannya itu nggak habis-habis loh. Malah Santa Bernadette banyak menderita. Kok bisa? Karena kan dia masih kecil nih. Banyak orang yang nggak mau percaya sama dia. Apaan? Masa Bunda Maria itu menampakkan diri ke kamu? Kamu loh cuma pengembala, kamu loh sakit-sakitan, kamu loh masih kecil. Nggak mungkin lah Bunda Maria mau menampakkan diri ke kamu. Tapi bahkan ya Santa Bernadette itu sempat diancam oleh penguasa setempat. Kamu pasti bohong, gak mungkin kamu ditampakin. Nanti kamu dijebloskan ke penjara loh karena kamu menyebarkan berita bohong. Tapi apa yang dilakukan Santa Bernadette? Santa Bernadette tetap percaya, dia tetap tabah, dia tetap sabar. Semuanya itu ditanggungnya dengan sepenuh hati. Mantap ya. Nah, akhirnya gereja Katolik percaya bahwa ada penampakan Bunda Maria di Lourdes. Makanya ada lagu di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Itu ya. Itu ceritanya dari situ ternyata adik-adik. Oke, lanjut ceritanya. Setelah itu pada usia 22 tahun Santa Bernadette menggabungkan dia gabung dengan suster-suster. Jadi masuk biara di kota Nevers, Prancis. 13 tahun lamanya dia tinggal di biara dan sebagian besar hidupnya dia habiskan di tempat tidur karena sakit. Ya, yang sakit tadi itu ya. Nah, adik-adik, Bernadette itu orang yang baik hati banget. Dia itu tidak mau tinggi hati meskipun Tuhan itu mengaruniakan karunia sebesar itu. Bunda Maria menampakkan diri secara langsung ke Santa Bernadette. Bahkan ada orang yang tanya ke dia, bagaimana mungkin kamu itu dipilih Bunda Maria? Apa jawaban Santa Bernadette? Bunda Maria memilih saya justru karena sayalah yang paling hina. Bayangkan ya, kerendahan hati seorang Santa Bernadette. Nah, Santa Bernadette wafat pada tanggal 16 April 1879 di usia 35 tahun karena sakit TBC. Kalian tahu nggak, setelah meninggal, jenazahnya Santa Bernadette itu tidak rusak loh sampai sekarang. Jadi tetap utuh. Nah, jenazah Santa Bernadette sampai saat ini yang masih utuh itu dan terlihat seperti orang tertidur disemayamkan di kapel di Nevers. Jadi masih ada sampai sekarang adik-adik jenazahnya Santa Bernadette itu disemayamkan di Nevers, Prancis atau di kapelnya Santa Bernadette. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari Santa Bernadette ini? Santa Bernadette itu adalah satu orang yang tidak pernah ngeluh gitu ya. Meskipun berbagai penderitaan dia alami, meskipun berbagai ancaman, kondisi-kondisi buruk, orang-orang nakut-nakutin dia tetap tabah, dia tetap sabar, dan dia tetap percaya pada Tuhan. Kemudian yang kedua, meskipun dia mendapatkan penampakan luar biasa seperti itu, Santa Bernadette harus bersikap rendah hati. Nah, dua hal inilah yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Oke, jadi meskipun adik-adik itu sering mendapat masalah, sering mendapat kejadian yang gak enak, tetap harus sabar dan tetap harus percaya sama Tuhan. Kemudian kalau misalnya adik-adik itu mendapatkan suatu anugerah, suatu berkat dari Tuhan, tetap rendah hati. Oke?
Oke, adik-adik, sampai jumpa lagi. Tetap sehat dan Tuhan memberkati. Bye-bye. Mari kita tutup via online pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyertai kami selama via online pada hari ini. Kami sudah menyanyikan lagu pujian, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah mengerjakan kreativitas yang tadi dicontohkan oleh kakak. Terima kasih Tuhan atas via online pada hari ini. Bimbing kami Tuhan agar kami jadi anak-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan